Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dijelaskan mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama akan dijelaskan mengenai definisi secara terminologi dan etimologi, kemudian macam-macam kisah dalam Al-Quran, karakteristik kisah dalam Al-Quran, dan tujuan dari adanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama ialah definisi kisah-kisah dalam Al-Quran atau qasas. Secara etimologi, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang dipetik dari kata kososo, yakusu kisoson, yang artinya mencari jejak. Seperti yang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64, maksudnya kedua orang itu kembali mengikuti jejak dari mana keduanya datang. Kata kosos bisa bermakna urusan, berita, kabar maupun keadaan. Ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 62 yang artinya sesungguhnya ini adalah berita-berita yang benar. Kemudian secara terminologi, pengertian qasasul Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Menurut Mana Al-Khalil, Al-Qatan mendefinisikan qasasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Macam-macam dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah para nabi terdahulu. Jadi kisah para nabi terdahulu itu merupakan kisah para nabi yang memuat informasi tentang misi dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang mereka miliki untuk memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan mendustakannya. Nah, contoh dari kisah para nabi terdahulu adalah kisah dari Nabi Adam pada surat Al-Baqarah ayat 30-39, kisah Nabi Nuh pada Quran surat Hud ayat 25-49, kisah Nabi Musa pada Quran surat Al-Baqarah ayat 49, ayat 61, Quran surat Al-A'raf ayat 103 sampai 157. Lalu kisah Nabi Ibrahim pada Quran surat Al-Baqarah ayat 124 dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah para nabi ini bisa menjadi informasi yang sangat berguna untuk kita menambah tingkat keimanan kepada nabi dan rasul. Nah, keimanan kepada nabi dan rasul ini kan suatu keharusan bagi umat Islam. Tanpa adanya keyakinan dan keimanan tentang kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran ini, maka kita belum dikatakan beriman. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempercayai kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini, maka kita meragukan apa yang dibawa oleh Rasul dan Nabi, dan kita juga meragukan tentang keesaan Allah gitu. Perkenalkan, nama saya Maulida Qurrata Ayun. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kisah di dalam Al-Quran, seperti penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kisah orang terdahulu dan tidak disebutkan kenabiannya. Begitu banyak contoh kisahnya, dan ada yang perlu diteladani dan ada kisah yang tidak perlu diteladani. Contoh kisah yang perlu kita teladani adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 9-26. Di situ diceritakan 7 orang pemuda yang melarikan diri dari kampung halamannya untuk melindungi diri dan melindungi akidahnya dari penduduk yang menyembah berhala. Mereka kabur dan menuju goa. Di sana mereka tertidur selama 300 tahun lebih. Nah, dari kisah tersebut ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kita harus berani mempertahankan tetapnya akidah yang kita miliki dan membuktikan kemahakuasaan Allah.
karena Allah akan pasti memberi perlindungan terhadap kita, pertolongan serta jalan keluar yang baik terhadap kesulitan yang kita alami. Kisah teladan dari selain para nabi dan rasul dapat dijadikan pelajaran bahwa meskipun tidak sebagai nabi atau rasul, manusia tetap berpeluang menjadi orang baik yang bisa menjadi pilihan. Sedangkan kisah yang tidak patut diteladani juga bermanfaat bagi upaya penjagaan diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran selain berisi tentang hukum-hukum fikih, berisi tentang amaliyah keseharian kita, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasannya di situ ada kutipan-kutipan kisah, kutipan-kutipan cerita pada masa-masa terdahulu. Entah itu pada masa Rasulullah atau nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kisah-kisah itu sendiri bisa dibilang untuk sebagai pengingat kita sebagai umat muslim yang hidup setelah zaman Rasulullah, agar masih bisa tahu, bisa mereview, bisa mengingat kembali sejarah-sejarah kisah-kisah nabi-nabi kita pada masa lalu, terutama 25 nabi yang wajib kita kenal. Kemudian selain cerita-cerita tentang nabi, juga ada cerita-cerita atau kisah-kisah tentang kejadian-kejadian masa lalu yang menarik di zaman nabi, zaman rasul. Yang kejadian-kejadian tadi bila kita lihat bisa menjadikan referensi untuk kita sendiri, seperti itu. Seperti kisah tentang perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bahkan juga menceritakan tentang Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri. Selain menceritakan kisah-kisah Rasulullah yang langsung berkesinambungan dengan Rasulullah, juga menceritakan tentang sahabat-sahabatnya juga, seperti itu. Kemudian selain itu juga ada contoh tentang kisah Rasulullah, tentang masa kelahiran Rasulullah yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Itulah salah satu isi kandungan yang terdapat pada Al-Quran, terutama pada bagian kisah-kisah Rasulullah, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad, kemudian bahkan kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah itu sendiri, keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Fitri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kisah-kisah dalam Al-Quran. Secara umumnya itu ada 4. Ini kisah-kisah yang pertama, kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Jadi kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Ya, maka dari itu kisah-kisah dalam Al-Quran berupa kisah nyata yang benar-benar terjadi. Namun berbeda dengan ilmu sejarah. Penjelasannya include sama nomor 3 di sini, yang kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Gitu. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Yakni materinya bersifat universal, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga menyentuh hati nurani pembaca di setiap masa. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah yang asing bagi manusia, sebab settingannya bukan alam malaikat, melainkan dunia, dan menampilkan realitas kehidupan manusia. Maka dari itu kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Nomor 3 tadi penjelasannya include ya sama nomor 1, karena emang kebenaran dapat dibuktikan secara sejarah filosofis
dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran berupa kisah nyata yang benar-benar terjadi, namun berbeda dengan ilmu sejarah. Terus nomor 4, kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Kenapa? Karena gaya bahasanya itu indah, mempesona, dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan mampu mengundang rasa penasaran para pembaca. Jadi untuk mengetahuinya secara lengkap. Hal ini didukung oleh penyampaian kisah Al-Quran yang biasanya diawali dengan tuntutan, ancaman, atau peringatan akan suatu bahaya. Kadang-kadang belum sampai pemecahannya, masalah-masalah tersebut berakumulasi dengan tuntutan atau masalah lain. Demikian itu menjadikan kisah sebagai jalinan cerita yang kompleks, membuat pembaca menjadi semakin penasaran dan ingin segera mencapai penyelesaiannya. Itu secara umum. Sebenarnya ada lagi seperti materinya itu hidup, aktual, mampu menerangi jalan menuju masa depan yang cemerlang, tidak membosankan, dan mampu mengunggah emosi pembaca. Dan ada lagi yang penyajiannya tidak pernah lepas dari dialog yang dinamis dan rasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah dalam Al-Quran berupa kisah nyata yang benar-benar terjadi, namun berbeda dengan ilmu sejarah. Penjelasannya include sama nomor 3 di sini, yang kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Itu. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Yakni materinya bersifat universal, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga menyentuh hati nurani pembaca di setiap masa. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah yang asing bagi manusia, sebab settingannya bukan alam malaikat, melainkan dunia, dan menampilkan realitas kehidupan manusia. Maka dari itu, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Nomor 3 tadi penjelasannya include ya sama nomor 1, karena emang kebenaran dapat dibuktikan secara sejarah filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran berupa kisah nyata yang benar-benar terjadi, namun berbeda dengan ilmu sejarah. Terus nomor 4, kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Kenapa? Karena gaya bahasanya itu indah, mempesona, dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan mampu mengundang rasa penasaran para pembaca. Jadi untuk mengetahuinya secara lengkap. Hal ini didukung oleh penyampaian kisah Al-Quran yang biasanya diawali dengan tuntutan, ancaman, atau peringatan akan suatu bahaya. Kadang-kadang belum sampai pemecahannya, masalah-masalah tersebut berakumulasi dengan tuntutan atau masalah lain. Demikian itu menjadikan kisah sebagai jalinan cerita yang kompleks, membuat pembaca menjadi semakin penasaran dan ingin segera mencapai penyelesaiannya. Itu secara umum. Sebenarnya ada lagi seperti materinya itu hidup, aktual, mampu menerangi jalan menuju masa depan yang cemerlang, tidak membosankan, dan mampu mengunggah emosi pembaca. Dan ada lagi yang penyajiannya tidak pernah lepas dari dialog yang dinamis dan rasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Review Dianta Mamiatinisya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari nuzulul Quran. Yang pertama adalah menetapkan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW yang diterangkan di dalam Quran Surat Yusuf ayat 2-3. Yang kedua adalah menerangkan bahwa agama seluruhnya itu dari Allah, dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu, yang diterangkan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 48-50. Yang ketiga adalah menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar, yaitu seluruhnya mengajarkan kebaikan, yang dijelaskan di dalam Surat Al-A'raf ayat 59. Yang keempat yaitu menjelaskan bahwa cara para nabi dalam berdakwah itu satu, dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya, yang dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 25-27. Yang kelima, sebagai pemberitaan Allah bahwa pada akhirnya Allah selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuh nabi.
Dan yang keenam, mengungkapkan janji dan ancaman. Yang ketujuh, menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya. Yang kedelapan, memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan setan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.